Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kembali lagi di channel Nengkuat Pasir. Ise kabar taka, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Nah kali ini kami kembali mengajak kalian jalan-jalan menuju salah satu daerah mitra IKN, yaitu Tanah Pasir, atau daerah yang berada di bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur. Pada tayangan Google Ads ini, teman-teman bisa lihat bahwa yang ada titik merah atau pemaluan merupakan lokasi KIPP IKN yang ada di Kecamatan Sepaku. Nah, sedangkan Tanah Pasir atau Tanah Grogot berada di bagian selatannya. Terlebih dahulu, kita mulai melalui jalur utama Kota Tanah Pasir atau Jalan Jenderal Sudirman. Ini merupakan jalur yang paling besar ya, yang ada di pusat kota Tanah Pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Nengkuat Pasir. Ise kabar taka, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Nah kali ini kami kembali ingin mengajak kalian melihat lebih dekat ya, atau mengenal lebih dekat salah satu daerah mitra IKN di bagian selatan, yaitu Tanah Pasir. Nah seperti apakah suasana di kota ini? Kita coba lihat dari berbagai arah ya, baik itu dari arah timur, barat, selatan, dan utara. Jangan lupa disimak, mudah-mudahan bermanfaat ya, minimal sebagai tambahan informasi bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Di bagian timur kota ini kita bisa menemukan jembatan Sungai Kandilo, yang mana jembatan ini menghubungkan dari pusat kota Tanah Pasir menuju beberapa desa di seberangnya. Kita lanjut melihat dari arah timur ya teman-teman, suasana dan kondisi di pusat kota Tanah Pasir. Nah nanti juga kita melihat menggunakan video bawah. Teman-teman bisa lihat bahwa di dekat tepian Kandilo ini atau dekat Sungai Kandilo inilah letak pusat kota Tanah Pasir ya. Dan kita juga bisa melihat bahwa bangunan-bangunan di sini juga cukup padat ya, dan berdekatan antara bangunan satu dengan yang lain. Ada beberapa fasilitas umum yang juga bisa kita lihat dan kita temukan. Salah satunya yaitu Masjid Agung Nurul Falah atau masjid terbesar yang ada di kota ini. Jangan lupa ya teman-teman, nanti disimak sampai selesai karena kita akan melihat dari beberapa arah ya, untuk melihat kondisi dan suasana di pusat kota Tanah Pasir atau kota kecil yang ada di bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur. Kita lanjut lagi melihat menggunakan video bawah. Nah saat ini kita masih di arah bagian timur ya, dari kota Tanah Pasir. Jalur ini merupakan salah satu jalur yang cukup ramai biasanya, karena di sini kita bisa menelusuri sepanjangan Sungai Kandilo ya, atau tepian Kandilo yang ada di pusat kota Tanah Pasir. Selain itu, jalur kita ini juga berasal dari arah Pasar Senaken ya, atau pasar terbesar yang ada di kota Tanah Pasir. Nah, teman-teman juga bisa lihat bahwa di tepian Sungai Kandilo ini juga dilengkapi dengan taman-taman yang bisa digunakan untuk bersantai, terutama bagi keluarga yang ingin menikmati dan melihat keindahan suasana pusat kota Tanah Pasir. Kita lanjut menyeberangi jembatan penyeberangan yang ada di pusat kota Tanah Pasir. Setelah kita melihat dari arah bagian timur pusat kota Tanah Pasir, selanjutnya kita lihat dari arah bagian selatan.
Di sini juga kita bisa menemukan jembatan penyeberangan yang mana jembatan ini menghubungkan beberapa desa yang ada di Kecamatan Pasir Belengkong. Nah, kita coba lihat suasananya dulu ya teman-teman. Nah, di bagian depan sana merupakan jembatan yang tadi kita ambil videonya ya, atau jembatan penyeberangan menuju beberapa desa di seberang Sungai Kandilo. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman suasana dari arah selatan Kota Tanah Pasir. Bisa kita lihat bahwa Sungai Kandilo juga nampak dengan jelas ya di bagian kanan. Selain itu, rumah-rumah warga masyarakat juga sangat berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Kita masih di arah bagian selatan Kota Tanah Pasir ya. Jika teman-teman lihat, ini ada sungai yang membentang. Nah, sebelah kanan ini merupakan pusat Kota Tanah Pasir ya, yang dari arah bagian selatan. Nah, sedangkan yang sebelah kiri merupakan Desa Tanah Priuk atau salah satu desa yang ada di Kabupaten Pasir. Melalui jalur yang ada di Kecamatan Pasar Belengkong ini, kita juga bisa sampai ke Kabupaten Kota Baru ya, yang ada di Kalimantan Selatan. Selain itu, kita juga bisa tembus ke Batu Licin dan daerah-daerah lain yang ada di bagian selatan. Kita lanjut lagi ya teman-teman, melihat menggunakan video bawah. Nah, saat ini kita masih dari arah selatan ya, melihat Kota Tanah Pasir ya, atau mengelilingi Kota Tanah Pasir. Nah, jalan ini merupakan jalan padat karya yang ada di pusat Kota Tanah Pasir. Nanti kita tembus ke bagian depan sampai Jalan Noto Sunardi. Nah, kita sudah sampai di Jalan Noto Sunardi ya. Jalan ini juga lumayan lebar ya dan memiliki dua jalur. Jalan ini juga tembus ke jalan utama yaitu Jalan Jenderal Sudirman yang ada di pusat Kota Tanah Pasir. Oh ya teman-teman, kami juga ingin menyampaikan bahwa jarak pusat Kota Tanah Pasir ini menuju ke arah ibu kota Nusantara yaitu sekitar 170 kilo ya. Dan jika kita tempuh menggunakan jalur darat yaitu sekitar 3 jam. Nah, mengapa demikian? Karena jarak dari pusat Kota Tanah Pasir ini untuk sampai perbatasan Penajam Pasir Utara yaitu sekitar 1,5 jam. Nah, sedangkan dari perbatasan Penajam Pasir Utara menuju ke arah Sepaku atau ibu kota Nusantara yaitu sekitar 1,5 jam. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman, ternyata di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten satu dengan yang lainnya jaraknya memang lumayan berjauhan ya. Di antaranya seperti tadi Kabupaten Pasir dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kita lanjut ya teman-teman, melihat suasana Kota Tanah Pasir dari arah barat. Kalau video pertama tadi kita lihat dari arah timur, nah saat ini kita lihat dari arah baratnya ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat jalur utama pusat Kota Tanah Pasir yang ada di bagian depan kita saat ini. Selain itu, kita juga bisa lihat ya teman-teman bahwa ini merupakan arah masuk atau jalur masuk menuju pusat Kota Tanah Pasir ya. Untuk perkantoran di Tanah Pasir itu bisa kita temukan di pusat kota
Selain itu juga kita bisa temukan di kilo 5 ya, atau sekitar 5 kilo dari pusat kota Tanah Pasir ini. Kita lanjut ya teman-teman, jalan-jalan lagi menggunakan video bawah. Nah, saat ini kita berada di arah bagian barat ya. Nah, di sini juga kita bisa menemukan kendaraan yang cukup banyak. Oh ya teman-teman, bagi kalian mungkin yang sudah pernah sampai dan tiba di Kota Tanah Pasir atau daerah Mitra IKN ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya terkait kesan yang kalian rasakan pertama kali kalian tiba di Tanah Pasir. Kita lanjut melihat suasana Kota Tanah Pasir dari arah utara ya. Nah, kalau kita lurus ke depan mengikuti jalan ini, kita akan sampai di pusat kota Tanah Pasir. Dari arah utara ini juga nanti kita bisa menemukan beberapa tempat olahraga ya, atau fasilitas olahraga. Nanti juga kita lihat ya teman-teman menggunakan view udara. Nah, ini suasana di pusat kota Tanah Pasir jika kita berjalan atau melihat dari arah utara ya. Dan jika kita lurus saja, maka kita akan sampai ke Sungai Kandilo ya, atau jalan yang menelusuri tepian Kandilo yang ada di Tanah Pasir.
Nah, kita lanjut melihat yang ada di bagian utara Kota Tanah Pasir. Di antaranya seperti beberapa fasilitas olahraga ya, seperti lapangan sepak bola, kemudian lapangan basket, kemudian gor ya. Ada lagi masih lapangan-lapangan lain yang bisa kita temukan ya di lokasi ini. Nah, kalau kita ambil dari arah seperti ini, semakin terlihat ya bahwa di lokasi ini bisa kita temukan banyak fasilitas olahraga yang bisa kita gunakan untuk berolahraga. Nah, sedangkan yang di sekeliling stadion sepak bola ini atau stadion Sadurungas ini biasanya setiap sore digunakan oleh warga masyarakat untuk lari-lari sore ya. Nah, yang di bagian depan sana merupakan pusat kota Tanah Pasir. Tidak jauh ya teman-teman, hanya beberapa kilo dari sini kita juga sudah sampai di pusat kota Tanah Pasir. Dari video ini semoga bisa memberikan manfaat ya teman-teman, minimal bisa sebagai gambaran ya terkait suasana di daerah Mitra IKN atau salah satu daerah Mitra IKN di bagian selatan atau Tanah Pasir. Nah, bagi teman-teman mungkin yang sudah pernah ke Pasir, jangan lupa ditunggu komentarnya ya terkait kesan yang kalian rasakan. Selain kita bisa melihat kondisi saat ini di bulan Juli ya tahun 2024, kami juga berharap semoga video ini bisa menjadi perbandingan beberapa tahun ke depan ya, dan kita bisa lihat perubahan dan perkembangan apa yang terjadi di daerah ini. Oke teman-teman, bagi kalian jangan lupa untuk disimak terus video yang kami berikan. Kami akan berusaha untuk selalu memberikan informasi terkait perkembangan daerah sekitar IKN ya, ataupun perkembangan ibu kota Nusantara. Mungkin cukup sekian ya teman-teman video dari kami, dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.